Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ilallah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, sore hari ini menjelang maghrib ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena masih menggetarkan hati kita untuk bersegera melaksanakan fardu maghrib. Bersolawat dan bersalam kita kepada kekasih Allah, karena berkat perjuangan beliaulah sehingga kita dapat menikmati suasana seperti sore hari ini, bersemangat untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, pada kesempatan kali ini judul kita adalah bagaimana supaya mudah memaafkan kesalahan orang lain. Al-khata'u wan nisyan sifatani lil insan. Tersalah dan lupa adalah dua sifat bagi manusia. Maka oleh sebab itu senantiasalah kita memberikan maaf kepada saudara kita. Kenapa? Karena kita belum tentu lebih baik daripada dia. Sesuai dengan yang Allah maktubkan dalam Al-Quran, wal 'afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Memberi maaflah kamu kepada manusia, sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Tapi terkadang Ustadz, sakitnya itu di sini, pedih, perih dan sebagainya, dan hal-hal yang lain yang dirasakan yang mungkin yang tidak bisa kita ceritakan bagaimana perasaan kita kepada orang lain. Ingat, apakah kamu akan terlena dengan rasa sakitmu, dengan rasa galaumu, dengan rasa kesalmu, dengan apa yang Allah janjikan? Apa yang Allah janjikan? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Wa jannah yang seluas langit dan bumi. Wa jannati arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin, yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Surga Allah janjikan yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ciri-ciri daripada orang yang bertakwa itu salah satunya adalah wal 'afina 'anin nas, yaitu mau memaafkan kesalahan orang lain. Apakah kita akan terlena bertahan dengan rasa sakit padahal Allah sudah menyuruh kita untuk memaafkan? Bagaimana kalau kita balik, Allah tidak mau memaafkan kesalahan kita? Allah tidak mau mengampuni kesalahan kita. Mungkin akan lebih sakit lagi. Maka oleh sebab itu, pertama adalah ingat, balasan bagi orang yang mau memaafkan itu adalah surga seluas langit dan bumi. Jadi jangan ingat rasa sakitnya, bayangkan anugerah yang Allah berikan. Ingat balasan yang Allah berikan. Maka akan terbuka pintu maaf. Kenapa? Yang kita lihat adalah surga yang Allah janjikan, bukan lagi rasa ego yang ada dalam diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan kita selalu memberikan maaf kepada orang lain akan semakin luas tali silaturahmi kita, akan semakin kuat kita. Ingat, butuh kita kepada orang lain lebih banyak daripada butuh orang kepada kita. Emang kita mau nanti mati mandi sendiri, tanam diri sendiri, kapani diri sendiri? Siapa yang melakukan itu? Tentu orang lain. Maka ingat, butuh kita kepada orang lain lebih banyak daripada butuh orang lain kepada kita. Mau pesta, kita butuh orang lain. Ada kemalangan, kita butuh orang lain. Semuanya kita butuh orang lain. Bahkan kita pun lahir ditolong oleh orang lain. Maka bukalah selalu pintu maaf kita kepada orang lain, karena lebih banyak butuh kita kepada orang lain. Maka ingat, segala kebaikan orang lain kepada kita, lupakan kebaikan kita kepada orang lain. Ingat kesalahan kita kepada orang lain, lupakan kesalahan orang lain kepada diri kita. Maka ingat yang dua, lupakan yang dua. Ini yang kedua. Yang ketiga, cobalah melihat semua orang daripada sisi baiknya. Lihat semua orang daripada sisi baiknya, karena setiap orang itu punya kebaikan tersendiri,
punya kebaikan masing-masing. Ketika kita tidak mampu melihat keburukan orang lain, berarti ada yang salah dengan diri kita. Ketika kita tidak bisa ketika kita tidak bisa melihat kebaikan orang lain, berarti sudah tidak ada lagi yang baik di dalam diri kita. Ketika kita melihat semua orang lain adalah buruk, berarti sudah sangat buruk diri kita. Ketika kita melihat orang lain daripada sisi baiknya, bapak si A rajin gotong royong, ibu si B rajin itu kalau ada. Ketika kita lihat baiknya, maka semua kebaikan-kebaikan itu akan terekam dalam alam bawah sadar kita. Ketika kita lihat buruk, maka semua keburukan itu akan terekam dalam alam bawah sadar kita. Maka suatu saat apabila ada pemicunya, maka keburukan itu akan keluar dalam diri kita, akan tercermin dalam diri kita. Ketika ada suatu saat kebaikan yang terekam kebaikan, ada suatu saat pemicunya, maka kebaikan itu akan keluar dari dalam diri kita. Ingat, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Apabila kamu berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepadamu. Apabila kamu berbuat buruk, maka keburukan itu akan kembali kepadamu. Saya tidak bisa melihat sisi baiknya. Sudah sangat buruk berarti diri kita ini. Kenapa? Jam yang mati saja bisa berbuat benar 2 kali dalam satu hari. Mati jam yang mati dia jam 10 pagi dia berbuat benar, jam 10 malam dia berbuat benar. Tidak mungkin orang yang hidup lebih hebat, tidak mungkin jam yang mati bisa lebih hebat, lebih baik daripada orang yang hidup. Maka perhatikanlah semua orang daripada sisi baiknya. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita untuk senantiasa memberikan maaf terhadap kesalahan orang lain kepada diri kita, dan Allah bukakan hati kita sehingga melihat orang lain daripada sisi-sisi baiknya. Mudah-mudahan kesalahan yang terjadi di antara kita selama bergaul dan bermasyarakat bisa kita hapuskan dan saling memaafkan. Kita raju uhwah Islamiyah.